gereja ikut belajar untuk berpuasa supaya engkau mengenal Tuhan lebih dalam dan Tuhan mau merancangkan semua yang istimewa dalam hidupmu. Kalau engkau terus tidak punya mesbah, engkau gersang, ya, engkau keliling dunia ini, engkau putar-putar di dunia ini dan engkau tidak punya waktu dengan Tuhan, engkau tidak akan melihat berkat tahun ini. Tapi orang-orang meresponi Tuhan, Tuhan akan menyediakan. Amin. Tuhan akan menyediakan. Tahun ini saya minta Tuhan kasih kelimpahan kepada saya tahun ini, supaya saya dapat memberkati setiap orang, supaya saya dapat memberkati setiap umat Tuhan. Karena itu saya terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan yang terbaik. Oke, Ibrani pasal yang ke-11 ayat 10, di sana dia katakan bahwa sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Haleluya. Saya baca sekali lagi. Alkitab mencatat di sana, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sedang merancangkan satu tempat di mana Dia akan membangun secara akurat di bumi ini. Tuhan akan menentukan setiap kota di mana dia akan membangun bersama-sama dengan orang-orang percaya yang menyembah Tuhan, yang membangun dalam roh. Karena itu hari-hari ini Tuhan akan bekerja sama dengan engkau sebagai mitra untuk melakukan perkara-perkara yang ilahi, perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang gagah perkasa yang tidak semua orang tahu. Karena itu orang-orang yang mendekatkan dirinya dengan Tuhan, orang-orang itu yang selalu diberitahu rencana blueprintnya Tuhan, cetak birunya Tuhan, rancangan kerja Tuhan, itu hanya disampaikan kepada orang-orang yang paling terdekat. Karena itu 12 murid adalah orang-orang yang paling terdekat, dan seringkali Tuhan bicara rahasia kepada mereka ketimbang dibicarakan kepada orang-orang di luar sana. Karena murid-murid Tuhan adalah orang-orang yang paling terdekat dengan Tuhan. Hanya orang-orang ini saja yang mengetahui rahasia kerajaan. Karena itu hari-hari ini orang yang paling dekat, yang membangun kedekatan dengan Tuhan, yang belajar menyembah, berpuasa, membawa dirinya menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ambil waktu doa puasa, minta Tuhan kasih. Kita tidak perlu berharap kepada dunia ini. Kita berharap kepada dunia ini pasti kita kecewa, pasti kita marah. Tetapi kalau kita berdoa minta kepada Tuhan, yang penting kau menyerah, yang penting kau menyerahkan hidupmu secara total, maka Tuhan akan membuka tingkap di langit, di bumi terbuka, jalan-jalan terbuka, semua pintu terbuka. Haleluya. Jalan dengan iman bersama Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan, tetap terus setia berdoa. Berdoa. Karena doa itu adalah satu persekutuan yang membuat kita punya kedekatan yang sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Ya, orang yang paling terdekat dengan Tuhan adalah orang yang suka berdoa. Ya, makanya tinggal dia bisik sama Tuhan, langsung Tuhan sediakan semua apa yang dia perlukan. Jadi semua keuangan kita ada di kantongnya Tuhan. Waktu kita berdoa, kita minta Tuhan menyiapkan semua apa yang kita butuhkan. Karena keuangan kita ada di kantongnya Tuhan. Jadi kita tidak berharap kepada manusia. Kalau kita berharap kepada manusia, pasti kita akan marah, kita akan kecewa karena apa yang kita inginkan tidak terkabulkan. Tetapi waktu kita menyerah, menangis, berpuasa, duduk di bawah kaki Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Tenangkan diri di situ. Matikan daging di situ. Maka Tuhan akan membuka dengan segera semua tingkap. Engkau akan ditolong oleh Tuhan lebih cepat. Tuhan akan membuka semua tingkap. Yang pertama di situ, Kristus adalah material dasar yang akan membangun rumah rohani. Dia adalah Tuhan yang akan membangun hidupmu, dan Tuhan itulah material. Kristus itu materialnya. Jadi kita harus membangun di atas dasar, fondasinya adalah Kristus adalah fondasi, dan kita harus membangun. Artinya firman ini adalah fondasi, Yesus Kristus adalah firman. Alkitab berkata bahwa dia katakan bahwa akulah roti hidup itu. Jadi firman Tuhan ini roti. Ya, kita harus membangun di atas dasar ini. Waktu kita membangun, meletakkan hidup kita di atas dasar firman, maka hidup kita akan terus diberkati. Hidup kita semakin luar biasa. Rancangkan hidupmu di atas dasar firman. Ini adalah fondasi. Artinya Tuhan suruh kita meletakkan hidup kita di atas firman. Setiap kali kita merenungkan, kita membaca firman, kita langsung membangun hidup kita di sana.
Kita membangun hidup kita sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh firman. Apa yang dikatakan oleh firman, bangunlah hidupmu di situ. Alkitab berkata, jangan duduk bersama-sama dengan kumpulan pencemooh. Jangan duduk di dalam kumpulan-kumpulan orang yang gak bertobat. Alkitab kan udah bilang, kita harus bangun sesuai apa yang Alkitab bilang. Artinya kalau kita dipengaruhi dengan orang-orang di sekitar kita, sahabat-sahabat kita yang tidak takut Tuhan, tidak bertobat, kita akan dipengaruhi untuk pergi ke dunia ini. Kita akan menyentuh spirit dari Babel. Semua kondisi Babel hari-hari sedang bekerja begitu kuat untuk menarik orang-orang percaya untuk dipengaruhi. Yang tidak bisa dipengaruhi adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan, yang memiliki persekutuan dengan Tuhan, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Karena kita membangun di atas dasar Kristus sebagai fondasi. Alkitab itu fondasi, Yesus Kristus adalah fondasi. Haleluya. Karena itu semua isi hati Tuhan ada di sini. Memang Alkitab berkata Kristus ada di sorga. Ya, Alkitab berkata Dia akan datang sampai segala sesuatu digenapi baru Kristus akan datang. Tetapi firman Tuhan ini adalah isi hati Kristus. Dia adalah Kristus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan Dia menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan selama Dia diam di antara kita di dunia ini, semua Dia bicara lewat firman Tuhan ini. Dia bicara di dalam Alkitab ini, jadi isi hati Tuhan, nasihat-nasihat semua ada di sini. Jadi Kristus itu sebenarnya masih ada. Dia adalah Alkitab, firman yang menjadi buku yang setiap hari menemani kita. Kristus memang ada di surga, tetapi selalu Dia menemani kita dengan firman. Ya. Kristus tidak bersama dengan kita lagi di dunia ini. Orang ke Yerusalem hanya ziarah saja untuk melihat semua sejarah tempat Yesus pernah ada di sana. Tetapi saya percaya hari ini Tuhan ada bersama dengan kita tiap hari, Dia menemani kita. Firman Tuhan adalah Kristus sendiri, karena memang Dia katakan, Aku adalah roti hidup, Aku adalah firman. Berarti Yesus Kristus ada di sini bersama dengan kita di gereja ini. Tiap hari kita baca, setiap hari kita menemukan jawaban di sana. Membentuk hidup saudara, tahun ini rancangkan hidupmu sesuai dengan apa yang Tuhan ingin rancangkan dalam hidup saudara. Tahun 2026 ini rancangkan semua bersama dengan Tuhan. Ya, mulai duduk dan mulai rancang hidupmu bersama dengan Tuhan. Tahun ini saya mau seperti ini. Tahun ini saya harus buka bisnis. Tahun ini saya harus punya kendaraan Tuhan. Tahun ini saya harus punya pekerjaan. Dan kau mulai doakan, maka Tuhan akan mulai melakukan. Poin 1 sudah berhasil. Saya sudah dapat kerja. Poin 2 saya sudah beli tanah. Poin 3 saya sudah bangun rumah. Poin keempat, Tuhan terima kasih setiap hari ada mujizat. Amin. Setiap hari ada mujizat. Jadi kita melihat tiap hari Tuhan bekerja begitu luar biasa dalam hidup kita. Jadi Alkitab mengatakan di sana bahwa sebab Ia menanti dengan kota yang dibangun, yang mempunyai dasar yang direncanakan, dibangun oleh Allah. Ada kota yang dibangun oleh Allah. Ada kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Saudara dan saya adalah batu-batu hidup yang akan dibangun bersama dengan Tuhan menjadi kota suci, kota Tuhan. Karena itu kita harus membangun bersama dengan Tuhan. Mazmur pasal 94 ayat 22, tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batuku perlindunganku. Jadi Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita, membangun bersama-sama dengan kita. 12 hari ini kita sedang membangun kota Tuhan di kabupaten ini. Satu ketika pemerintah akan datang minta nasihat sama saudara. Satu ketika pemerintah akan mendengar saudara adalah orang-orang yang sedang berbicara dengan Tuhan, memiliki kepekaan dengan Tuhan, maka mereka akan datang menjumpai engkau. Akan ada orang-orang besar tahun ini akan datang dan meminta jawaban daripadamu. Tuhan akan membisikkan kepada mereka, ada satu kumpulan orang yang setiap saat terus berdoa dan berbicara, dan Tuhan selalu berkomunikasi dengan mereka. Maka mereka akan minta jawaban dari saudara. Karena itu tahun ini engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa. Next, kita lihat di situ kota yang memiliki struktur surgawi. Jadi bagaimana Tuhan membangun kerajaannya di bumi ini? Orang-orang yang kita bangun adalah orang-orang yang akurat, orang-orang yang tidak sembarang bicara, orang-orang yang tidak sembarangan saja melakukan segala sesuatu, orang-orang yang tidak sembarangan saja bergaul. Kita membangun satu kumpulan orang-orang kudus di Sion. Jadi 12 hari ini kita membangun struktur. Sebelum kita masuk lebih dalam, strukturnya harus dibangun. Supaya struktur yang kita bangun adalah struktur yang akurat, struktur yang luar biasa. Kita baca bersama-sama
1, 2, 3. Kolose 2:7. Hendaklah kamu berakar, ya, dan dibangun. Terus hendaklah, ya, kamu bertambah teguh, kuat, ya, kuat dalam iman. Dan yang telah, oke, yang sudah diajarkan kepada kita. Dan hendaklah hatimu apa? Selalu bersyukur. Tuhan kasih sedikit, bersyukur. Sedikit lagi Tuhan kasih, bersyukur. Jangan Tuhan kasih yang kecil, kita sudah, oh ini terlalu kecil Tuhan. Awal di mana kita tidak mensyukuri berkat yang Tuhan kasih, maka selanjutnya Tuhan tidak akan lagi kasih. Jadi mulai bersyukur dengan apa yang ada sedikit demi sedikit. Terus bersyukur, maka yang lebih besar sedang menanti saudara di depan. Engkau akan meraih yang lebih besar karena engkau bersyukuri apa yang Tuhan kasih. Yang sekarang yang kecil itu disyukuri, maka yang besar itu akan disediakan oleh Tuhan. Perhatikan di situ Kolose pasal 2 itu saya baca sekali lagi. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Akar rohanimu itu harus tertancap di atas dasar fondasi ini, ya, menjadi akar yang merambat masuk untuk memegang, mencengkeram kuat firman. Engkau harus berakar di atas dasar Kristus. Jadi ketika badai datang, ketika masalah datang, akarmu itu udah kuat, tidak bisa dihancurkan karena begitu kuatnya dia merambat masuk. Di fondasi itu. Pernah nggak saudara lihat ada akar pohon beringin atau akar apapun yang merambat di dalam fondasi sampai dia mencengkram fondasi, ya, fondasi rumah atau fondasi sebuah tembok yang dibangun. Engkau harus berakar kuat di situ, ya, berakar terus kuat di situ supaya engkau semakin kuat dan dibangun di atas Dia. Jadi engkau harus dibangun di atas dasar Kristus. Jangan di atas dasar konsep yang lain. Jangan orang lain bicara ini kau ikut, orang itu bicara ini kau ikut, orang sana bicara ini kau ikut. Kita harus dibangun di atas dasar firman. Alkitab berkata di situ, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Jadi semakin kita berakar, semakin kita dibangun, semakin kita teguh. Teguh itu kita berdiri kuat. Teguh itu kuat, ya, kuat, berdiri kokoh di situ. Iman kita kuat kalau kita bangun di atas dasar, berakar dan dibangun di atas dasar Kristus. Kita akan semakin dahsyat dan kuat bersama dia dalam perjalanan iman. Karena itu Alkitab berkata dengan sangat-sangat jelas, kita akan lihat bersama-sama, kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Tiap saat diajarkan firman berulang-ulang. Sampai kali ini saya harus bilang saudara, doa puasa sebelum melaksanakan segala sesuatu. Ini penting. Ini penting. Doa puasa ini penting. Saya ajak saudara ambil puasa, doa puasa supaya daging ini harus dihancurkan, direndam, semua dinonaktifkan. Anak-anak muda, kalau engkau mau berhasil, kalau engkau mau cepat dapat pekerjaan, doa puasa. Jangan bajakan. Doa puasa, menangis di kaki Tuhan. Tuhan tolong saya, tahun ini aku percaya Tuhan kasih saya kerja. Saya mau kerja di Freeport, saya mau gaji 20 juta. Bicara sama Tuhan, kasih tahu gajinya berapa. Tuhan bilang, saya kayak setahun ini akan ada orang saya gerakkan datang ke rumahmu dan memanggil rekrut engkau. Namamu yang udah ada di perusahaan-perusahaan itu akan diambil dan dibawa ke Freeport dan kau akan ditaruh di posisi yang digajimu sekian. Gampang sebenarnya. Nggak perlu lagi pendeta berdoa. You yang harus tunduk menangis di kaki Tuhan, baru Tuhan kasih. Kalau pendeta berdoa, engkau pernah hanya minta didoakan saja, engkau berjalan kiri kanan, tidak pernah doa, tidak pernah menangis kayak gitu, bagaimana mungkin Tuhan berkati saudara? Nggak bisa. Nggak bisa jadi orang Kristen-Kristenan. Kristen-Kristenan, Kristen KTP, di KTP Kristen, tapi hidupnya nggak tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ada orang berkata, saya sudah cukup lama ikut Tuhan jadi Kristen. Kok Tuhan tidak berkati? Karena selama kau hidup ini tidak sungguh-sungguh. Sekalipun kau ibadah rajin, tapi kau nggak sungguh-sungguh ada di gereja. Hidupmu di sini, tubuhmu di sini, tapi pikiranmu keluyuran kemana-mana. Apalagi kalau sudah di sini buka Facebook, dia di gereja, tapi dia sudah berteman dengan orang-orang hari Minggu, dia nggak fokus firman. Facebook jalan kiri kanan, ada buat janji di sini. Iblis masuk hari-hari ini lewat internet dan mengganggu pikiran saudara, terus saudara tidak berfokus, dan firman yang saya sampaikan seperti benih itu tidak masuk dalam hati saudara, makanya engkau tidak pernah berubah. Karena firman itu tidak masuk. Firman itu terpenting keluar, karena engkau tidak buka hati. Kalau engkau buka hati, firman itu masuk. Kalau firman sudah masuk, dia akan laksanakan apa yang dia mau.
Kita ikut aja, Tuhan akan bergerak secara luar biasa. Ini sangat penting. Kristus adalah pokok dasar, pola dasar membangun rumah. Jadi saya katakan tidak ada jalan lain. Kristus adalah nasihat-nasihat firman yang diberikan kepada kita melalui orang tua kita, oleh gembala, oleh pimpinan gereja, supaya kita berpatokan fondasi apa yang kita dengar, itu yang kita jalankan. Anak-anak dengar baik-baik waktu engkau kuliah. Waktu engkau pergi terpisah dari orang tuamu, hidupi apa yang pernah dikatakan oleh orang tuamu terkait dengan berdiri atas dasar firman. Apapun yang orang tua bicarakan, ikuti, maka hidupmu, jalanmu akan terbuka dan kau akan diberkati oleh Tuhan. Ada banyak anak-anak, saya mau kasih tahu, ada banyak anak-anak hari ini yang sudah punya sarjana, magister, bahkan doktor, tetapi mereka tidak punya pekerjaan. Kenapa? Nah, Tuhan belum membuka. Tuhan belum membuka karena dia tidak cocok di kaki Tuhan. Kalau saya mau kasih tahu triknya, kalau engkau mau cepat duduk dan menangis, minta belas kasihan Tuhan, aku percaya engkau akan posisikan aku di posisi yang terbaik. Maka dengan cepat tahun ini, saya katakan tahun ini Tuhan akan membuka semua tingkap untuk engkau akan berposisi dengan sangat tepat dan akurat. Perhatikan di situ, dasar yang dibangun di atas Kristus sebagai fondasi akan selalu akurat dan presisi. Akan selalu akurat dan presisi, artinya semua yang Kristus taruh dalam hidup kita tidak ada kepalsuan. Apa yang Kristus taruh dalam hidup kita adalah benar, sesuai. Haleluya. Presisi, sesuai. Jadi semua yang kita dengar, semua yang kita bicarakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita eksekusi, itu semua akurat, semua tepat waktu. Haleluya. Jadi semua akan terjadi, ya, dan ucapan. Jadi sinkron dengan ucapan. Jadi terkoordinasi antara pikiran dan hati akan disinergi. Rohani dan jasmani akan muncul selaras. Jadi rohani kita, jasmani kita selaras. Hidup kita diurapi, hidup kita diberkati. Penampilan luar juga harus oke punya. Haleluya. Penampilan juga harus oke punya. Jadi orang lihat orang, keren. Ini baru anak Tuhan. Haleluya. Kalau engkau mau mengalami sebuah perubahan, engkau harus punya kedekatan. Engkau harus dibangun di atas dasar. Alkitab bilang sangat jelas, dan biarlah kamu, ya, dan biarlah kamu apa? Juga digunakan sebagai batu hidup. Berarti kita ini adalah rumah rohani yang memiliki struktur yang juga akan dibangun oleh Tuhan sebagai batu-batu yang hidup. Jadi kalau kita mau bangun pelayanan, kita harus cari orang-orang yang betul-betul punya kualitas, punya kemampuan. Dia punya kecakapan dalam membangun, supaya ketika kita membangun, dia adalah material yang terbaik yang kita bangun. Sebab kalau kita bangun ini fondasi batu-batu ini, kalau ada percampuran dengan batu-batu yang lain, nanti akan tidak presisi, tidak sesuai. Nanti kita ambil dari cetakan batu ini yang sudah bagus berkualitas, kita udah bangun setengah, kayaknya kurang uang, kita bawa di batu-batu jual batu tela yang biasa, yang tidak mahal, yang harganya murah, tapi mirip sama. Waktu kita letakkan, ada waktu goncangan terjadi, dia akan mengganggu semua yang lain. Akhirnya pada waktu batu yang tidak akurat, yang tidak berkualitas hancur, dia akan mengganggu batu-batu yang berkualitas sudah dibangun, itu akan hancur bersama-sama. Kau harus mencari orang yang tepat. Kau harus mencari orang-orang yang berjalan bersama, sahabat-sahabat yang tepat untuk membangun bersama-sama. Hati-hati dengan teman-teman, sahabat-sahabat yang salah. Karena itu engkau harus mencari orang-orang yang seimbang dengan engkau, supaya ketika engkau membangun secara akurat. Saya bersyukur Tuhan pertemukan saya dengan beberapa orang untuk membangun bersama-sama. Ya, cukup lama kita tinggal di kota ini tidak bersama-sama dan tidak pernah tahu. Tapi waktunya Tuhan ketemukan kita untuk kita membangun bersama-sama. Amin. Kita membangun bersama-sama. Haleluya. Ini sudah waktunya. Tuhan akan terus mendukung, mendorong kau sampai kau menjadi orang hebat. Haleluya. Saya berharap satu ketika kita semua punya uang yang cukup, kita sama-sama berangkat ke Kuala Lumpur. Saya mau suruh saudara duduk dan mendengar apa yang disampaikan di sana. Engkau akan berdiri di antara negara-negara. Engkau akan memiliki spirit bangsa-bangsa. Engkau akan pulang dengan kekuatan yang dahsyat. Engkau akan menjadi orang-orang hebat. Engkau menjadi orang-orang yang luar biasa. Alkitab berkata di situ, untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat yang kudus, pelayanan yang kudus, pelayanan yang diurapi dan diberkati. Dan itu sangat luar biasa.
Ya, kita harus membangun bersama-sama supaya kita menjadi orang-orang yang akurat. Oke? Masih ada 2 slide lagi. Dibangun di luar Kristus adalah material yang ilegal. Jangan coba-coba dibangun di atas dasar yang lain. Hati-hati. Hati-hati kalau engkau dibangun di atas dasar material yang lain. Efesus pasal 2 ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Bayangkan di situ. Dia katakan yang dibangun di atas dasar para rasul, ada kelompok para rasul yang membangun, ada kelompok para nabi yang membangun, tetapi semua dengan Kristus yang sebagai batu penjurunya. Jadi siapapun yang kasih dasar-dasar, tetapi harus dibangun Yesus Kristus adalah yang dibicarakan, yang menjadi faktor utama untuk dibicarakan. Haleluya. Dia adalah yang utama. Dia adalah yang pertama. Ya, yang pertama dari yang utama. Jadi Yesus adalah segala-galanya, tidak ada yang lain. Oke? Yang dikatakan oleh Yohanes pasal 10 ayat 8, semua orang, perhatikan ini, yang datang sebelum Yesus. Yesus yang ngomong ini. Perhatikan ini. Semua orang yang datang sebelum aku, artinya para rasul, ayat yang 20 di atas, para nabi, itu orang-orang yang datang sebelum Yesus. Apa yang dikatakan di Yohanes itu adalah pencuri dan perampok. Pencuri dan perampok ini ilegal. Semua yang datang sebelum Yesus itu ilegal. Makanya harus dibangun dengan Kristus sebagai batu penjurunya. Kalau tidak, ilegal itu. Ya, kalau tidak nggak bisa. Jadi Yesus Kristus adalah sesuatu yang benar-benar, makanya dikatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia betul-betul adalah kebenaran. Dia betul-betul jalan. Dia betul-betul kehidupan. Tidak ada jalan lain, cuma Dia. Tidak ada kebenaran lain, cuma Dia. Tidak ada kehidupan selain Dia. Jadi semua harus dibangun dari dasar. Ya memang betul. Mereka membangun, rasul membangun, nabi membangun, tetapi didasari dengan Kristus sebagai batunya. Ini pakai batu ini. Pakai batu ini membangun, batu penjuru. Fondasi firman ini. Makanya saudara, orang waktu Taurat dia bicara itu keras. Makanya harus ada hukum kasih karunia. Firman Allah harus menjadi yang utama. Supaya ketika pada waktu kita melayani. Dulu orang berbuat dosa melayani mati. Itu hukumnya keras. Ya, orang berbuat dosa kedapatan dibunuh. Tapi sekarang ketika hukum kasih karunia datang, ada anugerah. Ada anugerah. Sehingga orang yang melayani masih tetap hidup melayani. Orang yang berbuat kesalahan tidak dihukum mati karena masih ada anugerah. Karena ini sangat penting, ya. Dibangun di atas dasar yang akurat, Kristus itu menjadi dasar, dan kita bangun itu akurat yang benar. Yesus Kristus dasar di tengah goncangan. Di tengah-tengah goncangan badai apapun terjadi, Kristus tetap, ya, tidak bisa tergoyahkan karena kita membangun di atas dasar Kristus sebagai batu penjuru. Lalu ketika ada seorang yang sudah cukup lama dia sudah, maaf kata, sakit gangguan jiwa, sudah dibawa ke gereja-gereja, pendeta-pendeta berdoa, datanglah ada aliran ini aliran itu, mereka pakai dalam nama yang bukan nama Yesus. Mereka harus bilang, kamu harus pakai nama ini yang nama Ibrani, ini nama ini, nama ini. Sekarang dorang usir pakai nama itu, nama Ibrani, dalam nama ini. Tidak bisa, setan tidak mau keluar. Mereka pakai nama yang diganti-ganti. Sekarang banyak gereja pakai nama Allah dengan nama Yesus, dong ganti-ganti, dong pakai nama itu, usir, tidak mau keluar juga. Padahal sekali nama Yesus keluar. Artinya saya datang dengan nama Yesus. Saya dekati dia, saya bilang dalam satu nama yang berkuasa, Yesus yang saya sama dengan otoritas surga, aku perintah keluar. Waktu saya katakan keluar, langsung dia berteriak histeris. Seketika dia lemah dan dia jatuh saat itu. Tuhan pulihkan hidupnya. Saya bilang sama keluarganya, bawa dia ke gereja. Dan kakaknya bawa dia ke gereja, dia menari melompat bagi Tuhan dan dia dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Dan dia sehat, dia hidup, dan dia normal sampai hari ini. Semua karena Yesus Kristus yang melawat hidupnya. Ya, karena tidak ada dasar lain.
Ya, dibangun di dalam. Alkitab berkata dibangun, ya, ayat Lukas 46 ayat 48. Ya, sama dengan seseorang yang mendirikan rumah. Ya, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya. Dan di atas batu, di atas batu, ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun dengan kedalaman. Jadi Kristen kita tidak sekedar jadi Kristen, tapi kita harus lebih dalam mengenal Tuhan. Makanya kemarin waktu saya sampaikan kan Yeskiel kan Tuhan suruh masukkan lebih dalam kan. Kan Yeskiel waktu masuk di air itu kan sampai pergelangan kaki itu. Tuhan bilang tidak masuk lagi. Waktu diukur lagi 1000 hasta, masuk dia. Bagaimana, udah sampai di mana? Sudah sampai Lut. Oh tidak, masuk lagi, kau harus tenggelam. Dia berjalan masuk lagi, dan suara itu berkata, apakah kau sudah tenggelam? Apa sudah sampai di mana? Ya, sudah sampai di pinggang. Oh tidak, masuk lagi. Sampai pada waktu mereka mengukurnya lagi, dia sudah tenggelam. Kalau Tuhan mau engkau masuk dalam kedalaman yang lebih jauh. Kalau kekristenanmu masih kekristenan yang dangkal, kau tidak akan mengerti Tuhan dengan benar. Kalau Kristenmu masih dangkal, rahasia tidak akan dibukakan. Engkau akan jadi Kristen-Kristenan. Kristen masih terhubung kepada dunia ini, masih bersangkutan, masih bersekutu dengan dosa, masih jalan. Kalau kita udah dalam kedalaman, tingkatan yang dalam, kita tidak tergoyahkan. Kita hidup akurat, kita hidup benar. Gaya bicara kita, cara kita berbicara, cara kita hidup, cara kita menyampaikan sesuatu, cara kita bergaul, cara kita berkomunikasi, semua akurat. Karena Tuhan yang mengurapi hidup kita. Haleluya, haleluya. Bangkit berdiri semuanya.